Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mitigasi COVID-19 yang bisa dilakukan oleh tenaga medis Indonesia di rumah sakit. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan kalau saat ini dunia diguncang oleh wabah virus COVID-19 atau kita sebut dengan virus corona. Nah, wabah ini telah menular ke lebih dari 95.000 orang dari berbagai negara. Nah, pada situasi ini pun pemerintah melalui Kementerian Kesehatan atau Kemenkes telah melakukan koordinasi dengan sejumlah rumah sakit di Indonesia. Adanya konfirmasi kasus positif COVID-19 di Indonesia ini meningkat, maka kewaspadaan dan upaya pencegahan perlu ditingkatkan pula untuk memperlambat penyebaran COVID-19 ini. Dan bisa dilihat pada gambar di samping saya, tercatat sejak 28 Juni 2020, kasus yang terkonfirmasi itu sebanyak 54.010 kasus, kemudian yang dirawat ada 28.320 orang, kemudian yang meninggal sebanyak 2.754 orang, kemudian yang sembuh totalnya ada 22.936 orang. Nah, sejalan dengan hal itu, perlu adanya mitigasi strategis untuk menangani penyebaran kasus COVID-19 ini. Jumlah kasus COVID-19 diperkirakan semakin meningkat secara eksponensial di berbagai daerah di Indonesia, dengan perkiraan 30% kasus masih belum terdiagnosis di tengah masyarakat ini. Hingga saat ini, sudah banyak rumah sakit Indonesia yang sudah menerapkan mitigasi demi keamanan pasien rumah sakit, pengunjungnya, tenaga medis, dan komunitas sekitarnya. Karena upaya pengendalian penyebaran COVID-19 ini juga harus dilakukan oleh seluruh masyarakat dan diawali oleh setiap individu itu sendiri. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh tenaga medis Indonesia dalam mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama yaitu mitigasi pasien orang dalam pemantauan atau ODP. Dilakukan perawatan di rumah sakit dengan pemantauan ketat dari puskesmas domisili tempat tinggal. Kemudian pemantauan itu melalui sistem telekomunikasi langsung seperti telepon, WhatsApp, video call, maupun pengawasan secara langsung dengan protokol yang ketat dan terstruktur di bawah koordinasi atau pengawasan dinas kesehatan setempat. Pemeriksaan diagnostik dan pengobatan juga perlu dilakukan melalui kunjungan rumah oleh tim lapangan. Kemudian mitigasi kedua, pasien dalam pemantauan atau PDP ringan hingga sedang dilakukan perawatan di rumah sakit darurat COVID-19 seperti Wisma Atlet atau rumah sakit lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian mitigasi ketiga, pasien PDP berat yang memerlukan perawatan intensif atau pengawasan ketat dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dan dilengkapi dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Lalu dilakukan isolasi jika pasien dengan kriteria pemantauan dan pengawasan ditempatkan di ruangan isolasi sesuai standar WHO, serta lakukan rujukan untuk uji konfirmasi yang sesuai arahan Kemenkes. Kemudian mitigasi keempat, bisa dengan penguatan sistem pelayanan kesehatan. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh tenaga medis Indonesia dalam penguatan sistem pelayanan kesehatannya, yakni yang pertama, selain memperkuat rumah sakit rujukan pemerintah, perlu diperhatikan kesiapan dan ketersediaan sarana dan fasilitas serta SDM di rumah sakit swasta. Karena saat ini pasien juga sudah mulai berdatangan ke rumah sakit swasta. Kebutuhan akan tenaga yang kompeten dan sarana, fasilitas serta APD di rumah sakit swasta juga perlu dilengkapi. Kemudian yang kedua, sistem penyangga atau perimeter. Untuk mendukung tenaga medis COVID-19 juga perlu diperhatikan seperti petugas ambulans, pemulasaran jenazah dan pemakaman, serta petugas telepon, call center, petugas IT, listrik, dan air, sehingga dalam upaya ini perlu kerjasama lintas sektor. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, perlu diadakan asuransi khusus untuk tenaga kesehatan dan penunjangnya seperti BPJS ketenaga kerjaan sebagai jaminan risiko adanya penyakit akibat kerja. Kemudian mitigasi kelima, pemerintah perlu bekerjasama dengan jaringan rumah sakit di Indonesia untuk membangun sistem networking hospital dan ICU network khusus COVID-19 yang bisa diakses secara online dan saluran hotline 24 jam, supaya tenaga kesehatan dapat melakukan alokasi atau rujukan pasien yang dapat berjalan dengan lancar dan beban rumah sakit pun dapat merata. Kemudian mitigasi keenam yaitu dengan pembatasan akses masuk.
Nah, akses masuk rumah sakit hanya melalui pintu masuk yang ditentukan dan instalasi gawat darurat atau IGD. Kemudian limitasi jumlah pengunjung, yakni setiap pasien hanya boleh didampingi 1 orang saja. Kemudian himbauan untuk membatasi kunjungan ke pasien, termasuk kunjungan rohani, screening kondisi pasien sebelum pasien memasuki rumah sakit, kemudian pengukuran suhu tubuh, pengisian formulir penyataan kesehatan oleh pasien sendiri. Lalu ada mitigasi terakhir, yaitu mitigasi APD atau alat pelindung diri bagi setiap tenaga medis. Nah, pemerintah dan sistem pelayanan kesehatan tentu memang memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan APD yang memadai bagi seluruh tenaga medis Indonesia yang berada dalam garda terdepan dalam menghadapi wabah pandemi ini. Namun ini mungkin akan sulit terjadi ketika pandemi sudah seperti saat ini, ketika sumber daya kesehatan cenderung terbatas, namun kasus COVID-19 ini terus meningkat. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh tenaga medis Indonesia dalam mitigasi APD yang terbatas ini. Yang pertama yaitu meminimalkan kebutuhan APD dalam setting perawatan kesehatan. Meminimalkan kebutuhan APD harus dilakukan secara tepat dan bijak, serta harus dengan tetap memastikan bahwa tenaga kesehatan dan orang lain yang berada di rumah sakit tersebut terlindung dari paparan virus COVID-19. Kemudian yang kedua, memastikan penggunaan APD yang rasional dan tepat, serta APD harus digunakan dalam kombinasi dengan kontrol administratif dan teknik rekayasa lingkungan. Indikasi penggunaan APD harus didasarkan pada setting atau pengaturan ruang perawatan, audiens, target, risiko pajanan, misalnya seperti jenis kegiatan, kemudian dinamika transmisi patogen, misalnya kontak, tetesan, atau aerosol. Kemudian yang terakhir, langkah yang tidak kalah pentingnya juga adalah mengelola rantai pasokan APD. Jadi bisa memilah-milah kondisi mana yang penting memerlukan APD ini. Apakah kondisi ini penting atau tidak? Jika tidak penting, jangan digunakan APD ini. Nah, begitulah beberapa langkah mitigasi COVID-19 yang bisa dilakukan oleh tenaga medis Indonesia di rumah sakit atau tempat kerjanya sendiri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.